Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, monggo Oke. Pak Mulisin. Siap, saya lihat kok sibuk sekali jenengan ini. Enggak, ini buat laporan-laporan pembelajaran ya. Hitung-hitung. Ngapunten ini, ganggu waktunya apa enggak? Sudah ada pada selesai siap. kok ini ya. Eh, mau kemana Pak Mulisin ini? Ini sebenarnya saya mau ke kantin tadi, terus kok saya lihat di ruangan jenengan kok sibuk sekali. Ini saya ganggu sebentar boleh apa enggak ini? Oh boleh. Kenapa? Kira-kira apa yang membuat Pak Mulus ini tertarik untuk belok ke saya? Biasanya kantin kan asik ini. Siap. Jadi gini, saya itu mau sharing ya ini ya. Boleh. Jadi Pak Mulus sharing monggo. Ya, saya itu di kelas ada beberapa kasus atau problem yang mau saya sharingkan gitu terkait pembelajaran anak-anak. Iya. Gitu. Nah, ketika saya mengalami pembelajaran terutama di praktik ya waktu itu ya, praktik itu ada beberapa anak itu yang saya lihat kok kurang interest, jadi dia itu kurang tertarik begitu loh. Jadi kayak gitu. Kurang, itu yang pertama. Terus kemudian juga ada beberapa anak yang memang dia itu asik dengan dunianya sendiri. Ketika saya menjelaskan, dia itu asik dengan dunianya sendiri, kadang tuh ngobrol sama temannya. Padahal saya rasa saya sudah mempersiapkan semuanya gitu untuk pembelajarannya. Gimana mungkin Pak Hen? Oke, jadi ini pagi-pagi ya. Jadi Pak Mulisin ini punya hal yang mengganjal ini pagi ini sebenarnya. Betul sekali. Tapi kan Pak Mulisin ngajarnya kan ngajar praktek Pak ya? Betul, praktek. Mapelnya apa sih? Praktek saya desain grafis percetakan. Desain grafis percetakan di GP. Jadi muridnya Pak Mulisin itu kebetulan kelas 11 MM1. MM1. Mungkin anaknya apa tadi kurang memperhatikan. Iya, kurang memperhatikan. Gitu ya. Terus kurang interest ketika praktikum begitu. Gini Pak Mulisin, sebelum kita lanjutkan ke mungkin pembicaraan selanjutnya. Jadi gini, kalau hal-hal seperti itu mungkin itu ada beberapa faktor sebenarnya ya. Menurut saya itu sebenarnya ada beberapa faktor. Namun di Pak Mulisin ini kan kita lihat dulu kira-kira kalau saya punya angka 1 sampai 10 Pak Mulisin. Kesiapan Pak Mulisin dalam pembelajaran di kelas itu kira-kira di angka berapa Pak Mulisin? Kalau 1 sampai 10 saya di angka 8 lah Pak, kurang lebih. 8? Di angka 8. Siap. Berarti sudah siap semua siap. Maksudnya. 8 itu mulai dari perangkat. Iya, perangkat sudah ada, terus kemudian materi sudah ada, kemudian media juga sudah ada, terus kemudian perlengkapan untuk praktikum juga sudah ada semua. Termasuk alat-alat prakteknya juga ada ya. Siap, ada. Artinya kalau Pak Mulisin itu punya atau di posisi angka 8 ya mulai dari perangkat dan macam-macam itu punya, harusnya itu menghasilkan sebuah pembelajaran yang amazing kan, harusnya seperti itu. Nah, namun di sini Pak Mulisin menyampaikan bahwa ada suatu hal yang menyebabkan anak itu mungkin kurang tertarik atau bagaimana ya. Jadi kita harus telaah juga Pak Mulisin. Kalau tadi mulai dari kesiapan sudah, terus kira-kira sekarang itu apa ya istilahnya, kalau saya bertanya kira-kira strategi Pak Mulisin dalam melakukan pembelajaran yang itu seperti apa, yang saat ini atau yang kemarinnya ini ya? Kalau yang kemarin itu saya biasa menggunakan pendekatannya kan saintifik. Ya, terus kemudian setelah itu biasa pembentukan kelompok, terus kemudian praktikum kayak gitu. Biasanya saya mendemonstrasikan dulu, terus anak-anak melihat, setelah itu anak-anak yang mendemonstrasi praktikum langsung begitu. Jadi mulai pendekatan saintifik, terus mulai dengan memberikan contoh, mengamati, termasuk itu ya. Betul. Terus termasuk nanti anak-anak mempraktekkan sampai anak-anak saya mendemonstrasikan juga ya. Iya, betul. Sampai mendemonstrasikan. Tapi itu sebenarnya sudah bagus loh itu. Ya, cuma mungkin kita telah di beberapa hal Pak Mulisin dari kalau strateginya saya lihat dari saintifiknya sudah oke, pendekatan saintifiknya sudah oke. Terus mulai dari yang lain juga oke. Mungkin saya perlu tahu karena Pak Mulisin kan juga saya juga tidak tahu RPP ya, RPP-nya Pak Mulisin. Kira-kira di materi KD apa yang akan dipelajarkan Pak Mulisin itu apa? Nah, ini kebetulan
Ini yang saya ajarkan di KD 3.7 nanti. Bentar Pak. Jadi KD 3.7 nanti ini kita membahas manipulasi teks ke dalam bitmap. Nah, nanti untuk praktikumnya saya menggunakan teknik montase, penggabungan gambar gitu. Oke. Agak batuk ya? Iya. Mungkin nanti perlu dikasih jahe hangat gitu. Seperti itu. Siap. Iya. Terus kira-kira. Nah, jadi saya tuh butuh mungkin kita sharing masukan apa sih yang bisa membuat pembelajaran saya itu menjadi anak-anak itu lebih interest, lebih senang, terus kemudian lebih happy gitu. Karena saya melihat ketika adanya pembelajaran praktikum mungkin ya jam pertama, jam kedua oke, tapi lama-lama kok ada penurunan gitu. Nah, saya kepengennya itu anak-anak itu tetap semangat gitu. Itu yang mau saya tanyakan. Nah, gini Pak Maulisin, jadi kalau saya ya ini misalkan kita itu mau dari sini ya, dari SMK 3 Bojonegoro, kita itu mau berjalan atau mau menuju ke alun-alun misalnya. Nah, kalau kita mau berjalan dari sini ke alun-alun, itu kira-kira ada satu jalan atau banyak jalan Pak Maulisin? Tentunya banyak jalan untuk menuju ya. Tentunya banyak jadi jalan. boleh lewat depan sini, ya, boleh lewat belakang, boleh lewat samping gitu ya. Betul. Tapi intinya goalnya kan di tujuannya alun-alun sama, di alun-alun. Ya, betul. Nah, jadi kita mungkin itu yang perlu kita aplikasikan. Mungkin ya. Jadinya kira-kira bagaimana dari improvisasi saya tadi? Nah, jadi intinya adalah tujuannya Pak Maulisin kan jelas. Ya. Nah, kira-kira hal apa yang harus diterapkan kalau dengan posisi seperti itu? Berarti intinya begini mungkin Pak En ya, yang saya tangkap Pak En ya. Berarti semisal nanti saya tetap goalnya adalah teknik montase ya. Teknik montase, tapi mungkin nanti dalam implementasinya anak-anak itu bisa mungkin menggunakan beberapa software, jadi tidak hanya satu software mungkin itu. Betul. Terus yang kedua mungkin bisa untuk saving pengumpulannya itu bisa berbagai macam tipe ekstensi ya, mulai dari JPG mungkin PNG, mungkin kemudian Photoshop untuk PSD untuk yang Photoshop, CDR untuk yang CorelDRAW mungkin. Selanjutnya mungkin untuk media pengirimannya bisa melalui via WA. Terus kemudian via Gmail sekaligus belajar untuk bagaimana anak menggunakan email mungkin atau lewat sosial media yang lain untuk pengirimannya. Bagaimana kalau begitu Pak Hendra? Nah, itu merupakan sebuah sebuah improvisasi ya kan. Dengan model-model seperti itu anak-anak kan punya pilihan ya kan. Jadi kita sebagai guru kan kita tidak boleh membatasi anak. Betul. Kita kan tidak boleh membatasi anak itu seperti ini ya. Saya kan tadi memberikan sebuah ilustrasi. Kalau kita mau menuju ke alun-alun itu kan jalannya banyak. Betul. Mungkin ada jalan yang dekat, ada jalan yang harus muter, ada jalan yang jauh, atau mungkin ada jalan yang mulus, ada jalan yang kurang bagus. Nah, tapi kan itu tergantung pengguna jalannya. Dia mau pilih jalan yang mana, itu kan juga sesuka dia ya kan. Kalau kita mungkin cari yang paling dekat ya kan. Nah, oke langsung nyampe. Nah, tapi ada orang itu yang mungkin dia hobinya jalan-jalan, pengen muter-muter dulu lah, monggo. Betul. Kalau kita membatasi kan juga tidak boleh ya seperti itu. Itu. Jadi itu Pak Maulisin, intinya Pak Maulisin tadi sudah menangkap satu hal, itu yang dinamakan dengan pembelajaran diferensial. Nah, ini diferensiasi. Apa ini diferensiasi ini? Jadi diferensiasi termasuk yang Pak Maulisin tadi katakan kan, intinya adalah memiliki beberapa pilihan. Anak itu bisa memilih. Nah, termasuk nanti itu kan kalau tadi Pak Maulisin mengatakan menggunakan beberapa aplikasi software, anak kan boleh milih berarti. Termasuk dengan pengumpulannya dengan berbagai media, file atau berbagai cara misalkan. Nah, itu kan juga termasuk diferensiasi. Nah, sehingga anak itu memiliki dia itu mungkin ya, mohon maaf saya berikan contoh misalkan. Kalau kita di informatika, zaman kita dulu ya Pak Maulisin ya, saya kita bicara Office misalnya. Office, Saya itu dulu gagal move on dari Office 2003.
Padahal office-nya sudah 2010 Iya, waktu itu ya kan. iya. Tapi kita masih tetap pakai 2003. Iya. Nah, ketika dari 2003 ke 7 itu kan lompatannya besar. Besar. Menunya beda-beda semuanya. Iya, betul. Nah, ke 2010 lebih beda lagi. Secara prinsip aplikasinya itu kan sama penggunaannya, fungsinya juga sama. Hanya menunya yang bertambah dan berubah. Nah, tapi bagi sebagian orang masih gagal move on dari 2003. Nah, tapi hasilnya kan sama. Ketika dia membuat dokumen, hasilnya juga sama, tidak ada masalah kan? Nah, itu salah satu contoh atau ilustrasi dari saya. Nah, mungkin dari Pak Mulisin ada gambaran kira-kira dengan pilihan-pilihan seperti itu. Oke, berarti akhirnya saya menangkap begini. Memang yang dikatakan Pak Hendra benar. Jadi untuk menuju ke alun-alun itu kan tidak hanya lewat satu arah. Iya. Itu yang mungkin yang selama ini membuat siswa itu mungkin bisa dikatakan jenuh. Merasa harus ngikutin jenuh. Sehingga kadang mereka itu senangnya istilahnya aplikasinya A gitu. Dia paksa harus aplikasi B. Mungkin di situ kan mereka bisa timbul rasa jenuh. Rasa tidak nyaman kan begitu. Sehingga makanya ada pembebasan pilihan itu sangat luar biasa. Saya sangat setuju dengan itu. Nah, tuh. Terus yang kedua, untuk mengurangi rasa jenuh dalam pembelajaran, kalau kita seperti ini kan bisa enjoy ya kan, meskipun tidak ada kopinya, tidak ada tehnya, tidak ada kuenya dan senangnya, tapi kan enjoy. Betul. Nah, kira-kira kenapa Pak Mulisin? Apa yang menyebabkan kita bisa enjoy, bisa nyantai fresh gini? Apa ya? Mungkin kalau saya bisa bilang kenapa kita enjoy, mungkin karena faktor kedekatan ya mungkin ya. Dari kedekatan, nyaman terus mungkin dalam arti apakah kesini tadi kita kan tidak punya target kan sekarang ya kan. Nah, kita tidak ada target, kita sedang tidak berbicara hal-hal yang menarget ya, sehingga pikiran-pikiran kita kan menjadi fresh, relax ya, gitu ya. Nah, dari itulah yang mungkin harusnya bisa Pak Mulisin terapkan di kelas. Kira-kira yang panjenengan bisa tangkap dari hari ini kita bisa fresh. Nah, itu bagaimana? Kalau bisa fresh berarti selain dengan kita adanya relationship ya, hubungan yang santai dan lain sebagainya, apa ya? Yang bisa punya pikiran itu yang awalnya mungkin jenuh sekali, terus mungkin kira-kira bisa fresh. Ibaratnya bisa, begini, bagaimana mungkin ya? kalau saya ilustrasikan ya, ibaratnya begini, sepeda motor lah. Sepeda motor dipakai perjalanan panjang dia kan akan panas ya. Ya, betul. Mungkin ada waktunya cooling down. Betul. Nah, jadi pendinginan itu. Cooling down itu nanti yang harus Pak Mulisin terapkan. Dengan cara apa cooling down-nya? Nah, kan nggak mungkin kalau sepeda motor dihentikan ya. Nah, kalau KBM mungkin dengan cara bagaimana? Kita harus cooling down ke anak itu. Mungkin bisa dengan berhenti sejenak mungkin. Jadi tidak melakukan apa-apa, tidak berpikir apa-apa dulu, atau bisa jadi mungkin nanti ada game kecil, atau mungkin menonton video dulu mungkin begitu Pak Hen. Betul. Jadi itu Pak Mulisin yang saya ingin sampaikan ke Pak Mulisin. Jadi intinya adalah cooling down ke anak itu sangat diperlukan. Nah, tadi termasuk dengan cara berhenti sejenak. Jadi mungkin kita KBM sedang stres dan kencang-kencangnya. Nah, kita mungkin bisa menggunakan berhenti sejenak. Atau kalau dalam KSE itu dinamakan dengan teknik stop. Nah, apa itu KSE Pak? Teknik stop. KSE itu adalah kompetensi sosial emosional. Jadi bagaimana kita nanti harus melakukan kompetensi sosial emosional ke anak. Jadi di pembelajaran itu kan kita harus menerapkan KSE. Termasuk tadi diferensial ya, diferensiasi kan sudah ya, diferensiasi. Terus KSE termasuk itu kita harus terapkan ke pembelajaran kita ya, termasuk karena agar anak-anak itu mempunyai kemampuan dalam sosial emosional bisa dia terapkan. Begitu Pak Mulisin. Siap. Oke. Jadi kira-kira sudah ada gambaran atau bagaimana? Sudah ada gambaran. Nah, sekarang kalau Pak Mulisin sudah ada gambaran, kira-kira komitmen Pak Mulisin ini mau dilaksanakan kapan dari hasil-hasil ini?
Nah, ini saya rencana ada ngajar Hari ini? hari ini. Nah, hari Jam ini berapa nanti? saya ada ngajar pas kebetulan siang. Oh, Pak Hendra. siang, Jadi oke. momennya pas ini. Siang. Nanti coba biasanya kan siang itu anak-anak mulainya jenuh Iya, kan. Nah, nanti mulai coba jenuh. kita terapkan yang nanti Pak Hendra ajarkan seperti itu ya. Nah, jadi intinya adalah nanti siang kita coba ya, silakan Pak Mulus Nanti kita coba. coba siang. Apakah ada perubahan atau bagaimana? Siap, Oke, nanti saya juga pengen ngintip-ngintip nanti ya. Siap, monggo, Seperti monggo. itu. Nggih, monggo. Biar nanti apa ya, saya juga tahu sih mungkin bagaimana. Nah, oke. Terus kira-kira dari sesi atau dari pertemuan Pak Mulus dengan saya hari ini, adakah hasil atau mungkin yang menurut Pak Mulus itu bermanfaat untuk siap. Pak Mulus tidak? Kira-kira loh ini. Ini kan belum kita laksanakan. Siap. Jadi ada pencerahan apa yang Pak Mulus dapatkan? Yang jelas saya dapat pelajaran baru di mana kalau kita itu pembelajaran ya, kita itu harus mengerti yang namanya diferensial. Oh gitu ya. Diferensiasi atau Sama, diferensiasi ya. Diferensiasi. Nah, tujuan satu tetapi jalurnya berbeda. Iya. Itu yang saya. Oke, yang kedua kita mengenal yang namanya bahwa kita itu KSC tadi ya. Iya. Nah, kita harus cooling down. Namanya mesin kalau panas dipaksa terus otomatis dia akan makin bobrok. Betul. Dan saya hampir mengambil kesimpulan sama seperti anak-anak. Ketika pikiran mereka itu terlalu fokus, strength, kenceng terus, kemudian tanpa adanya cooling down, pendinginan dulu. Saya kira juga terlalu memaksakan anak-anak sehingga jenuh. Anak-anak mau mengeksplorasi jenuh itu biasanya kan banyak cara, mulai dari main game, terus kemudian tidak menghiraukan bapak ibu guru, ramai sendiri, muncul kayak gitu. masalah-masalah Ya, situasi itu. betul. Kayak gitu. Oke, jadi seperti itu Pak Mulus. Siap, Semoga siap. nanti berhasil. Amin. Bisa amin. menerapkan apa yang sudah kita Siap. coachingkan hari ini. Oke, seperti itu. Ya, terima Ada kasih lagi banyak yang Pak Hen. perlu disaringkan. Itu saya kira nanti Oke. saya akan mempraktekannya. Siap. Oke. Ya, itu Pak Hendra. Terima kasih. Sama-sama. Saya pamit dulu. Ya, hati-hati. Monggo dilanjut. Monggo, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Saya lihat ada yang kurang sehat. Anita, kayaknya kurang sehat ya? Sakit apa Anita? Sakit tenggorokan. Baik. Anak-anakku, alangkah baiknya kita doakan semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari ini sakit, semoga sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Semuanya mulai pelajaran ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sandi. Saya absensi dulu ya. Yang tidak masuk atau tidak hadir hari ini siapa? Adam. Kenapa Adam? Sakit gigi. Selanjutnya siapa lagi? Khalif Sahrian. Kemana Khalif? Izin kemana? Surabaya. Selanjutnya? Agus Hari Murti. Kemana? Sama dengan Khalif. Baik. Oke, berarti 3 anak yang tidak masuk ya. Yang pertama ada Adam Adi Chandra, sakit. Yang kedua adalah Agus Hari Murti, izin ke Surabaya. Yang ketiga Khalif Sahrian, izin juga. Karena kita bertepatan dengan PKL atau magang ya. Jadi ada izin. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya ingin memberikan sebuah pertunjukan ya, atau biasa disebut dengan kalau kalian biasanya ke bioskop ya box office, cuma di sini video singkat ya, video pendek. Nah, tentang apa videonya silakan diperhatikan. Terus kemudian nanti kita lihat.
Baik, ada yang mau menyimpulkan dari video yang pertama tadi? Silakan angkat tangan. Kira-kira apa yang kamu dapat tangkap dari video tersebut? Silakan. Sandi. Akibat dari mengejek orang. Akibat dari mengejek orang. Yang lain silakan. Ayo. Silakan ayo. Kira-kira apa? Tadi judulnya apa? Yang pertama. Judulnya kan ada di sini, kan? Kita play lagi ya. Apa nih? This is an example of bad teamwork. Apa itu? Kerjasama yang buruk. Dari judulnya sudah kelihatan kan? Berarti ini dari efek apa? Kerjasama yang buruk. Oke, sekarang kita lihat video yang kedua. Nanti jadi pembeda ya. Oke, nih. Kita lihat, ini adalah contoh dari kerjasama yang baik, teamwork yang baik. Apa yang akan terjadi? Oke, selesai. Nah, video yang kedua, ada yang bisa menangkap dari video ini? Silakan kesimpulannya. Dewi, apa kesimpulannya? Yang video kedua? Kerjasama yang baik. Akan menimbulkan hasil yang baik, hasil yang memuaskan. Oke, sekarang saya ingin menekankan, di dalam satu kelas ya pasti akan terdiri dari banyak sekali individu-individu yang memiliki pola pikir yang berbeda. Ketika kita sudah satu kelas, satu ruangan, maka di situ kita adalah satu keluarga. Benar? Oke, saya ambil contoh adalah ketika sapu lidi itu diikat menjadi satu, maka dia akan memiliki fungsi yang luar biasa. Bisa menyapu, membersihkan dan lain sebagainya. Coba kalau sapu lidi itu kita ambil semuanya, kemudian kita pakai satu sapu lidi untuk membersihkan halaman, kira-kira bersih enggak? Enggak. Kenapa seperti itu? Tidak ada kerjasama dan gotong royong. Baik, paham ya? Nah, maka dari situ saya menginginkan kelas ini memiliki tingkat kerjasama yang luar biasa. Sehingga apa? Nanti kalau kita pinter-pinter semua. Lulus semua. Sukses semua. Itu adalah harapan kita semua. Di sini ada nggak yang punya cita-cita kepengen tidak lulus? Kepengen, karena saking cintanya mungkin dengan SMK Negeri 3 saya kelas 1 saja Pak, nggak mau naik-naik gitu. Mungkin ada? Atau mungkin kepengen lulus lebih cepat? Baru kelas 1 semester 1 biar lulus lebih cepat, mungkin jarang masuk dan lain sebagainya. Sehingga alfanya banyak, akhirnya lulus lebih cepat. Paham maksud saya ya? Oke, saya kira semua yang datang di sini memiliki tujuan yang baik, memiliki keinginan yang baik, ya, yang tentunya adalah selain dorongan dari orang tua juga harus ada dorongan dari diri kita sendiri. Orang tua mendorong seperti apapun, kalau diri kita tidak terdorong juga tidak mendorong diri sendiri, juga tidak akan maksimal. Gitu ya? Oke, kita lanjutkan ke materi. Baik, ini materinya untuk pertemuan hari ini saya mengambil KD 3.7 dan juga 4.7. Di situ yang 3.7 yaitu menganalisis penggabungan gambar dan teks yang berbasis bitmap, tipe ya di situ ya. Kemudian yang 4.7 menggabungkan gambar dan teks yang berbasis bitmap. Kita kemarin sudah beberapa kali mempraktekkan penggabungan menggunakan Adobe Photoshop. Nah, untuk pertemuan kali ini, adapun tujuan pembelajarannya adalah yang nomor 1, nanti kita akan mengetahui atau mengidentifikasi apa sih gambar bitmap itu, terus kemudian apa sih gambar vektor itu, kelebihannya apa sih gambar bitmap itu, dan kelebihannya apa gambar vektor tersebut. Yang selanjutnya nomor 2, nanti anak-anak akan bisa menunjukkan ya aplikasi yang kira-kira digunakan untuk editing Adobe, digunakan untuk editing
bitmap itu apa, terus kemudian yang digunakan untuk vektor itu apa. Oke, nanti anak-anak akan tahu itu semua. Selanjutnya, yang keempat yaitu nanti anak-anak akan mempunyai atau akan memiliki kemampuan satu tambah lagi, yaitu teknik montase. Nah, nanti akan Bapak praktekkan bagaimana teknik montase kita buat, kemudian nanti kita kerjakan secara berkelompok. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah ada, saya share di grup kita masing-masing, di grup WA ya, itu ada beberapa gambar, beberapa image bitmap yang sudah saya share berbentuk PNG. Nah, nanti silakan kalian download masing-masing. Tapi sebelum itu Bapak akan membentuk kelompok dulu. Satu kelompok terdiri maksimal 5 anak. Oke, silakan membentuk kelompok dulu maksimal 5 anak. Setelah itu Bapak akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan Photoshop, menggunakan teknik montase. Paham? Oke, silakan membentuk kelompok dulu. 5 anak. Yang sini, kelompok sini. Sudah? Yang belakang? Sudah dinyalakan Photoshopnya? Oke, kalau gitu Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat montase. Sebelum saya mempraktekkan teknik montase, kira-kira dari anak-anak apakah ada yang mau tanya, apa sih teknik montase itu? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Enggak ada? Baik. Kalian pernah sekolah TK? Pernah kan ya? Dulu waktu TK pasti masih ingat, kita ada tugas yang namanya menggunting gambar. Kemudian kita tempel-tempel, kita jadikan satu. Contoh bunga, kita potong daunnya, kemudian kita tempel-tempel menjadi bunga yang utuh. Nah, itu adalah teknik montase. Nah, kira-kira apa teknik montase itu? Dewi? Menyusun gambar. Ada lagi selain menyusun gambar? Mirip sudah. Sandi? Menggabungkan gambar yang satu dengan gambar yang lain. Tujuannya apa kira-kira? Ketika gambar yang satu dengan yang lain tergabung, itu agar apa? Jihan? Agar membentuk objek yang baru. Yes, jadi menggabungkan banyak-banyak gambar, terus kemudian digabungkan menjadi satu, kemudian menjadi gambar yang baru. Itu adalah teknik montase. Sampai sini paham ya, teknik montase? Oke, sekarang Bapak praktekkan dulu. Diperhatikan. Pertama, kita harus membuka file yang akan kita edit atau kita jadikan montase. Nah, di sini ada beberapa gambar rumah. Salah satunya saya ambil ini. Kemudian kita ambil elemen pendukung. Contoh di sini saya ambil bunga atau apa ini? Pohon ya, di sini ada udah pohon ya. Oke, atau pohon ini coba kita ambil. Sorry, bunga ini bisa enggak? Oke, saya ambil bunga dulu ini. Nah, bunga ini kita akan letakkan di dalam gambar rumah ini. Seperti ini, kita tarik. Nah, ingat, kalau kita bermain di bitmap, di gambar bitmap, maka ada kemungkinan kita mengerti yang namanya tipe file berupa PNG. Tahu PNG? Apa? PNG itu file yang bagaimana? Tidak ada backgroundnya. Nah, sekarang yang kita temui di sini, file yang kita ambil adalah file yang ada backgroundnya. Masih ingat cara menghilangkannya? Lupa? Oke, sekarang cara menghilangkan background ini ya.
Kita kecilkan dulu. Kita kecilkan, kemudian enter. Jangan lupa kita bisa menggunakan magic one tool. Seperti ini. Kemudian kita lakukan delete. Ctrl D. Sehingga backgroundnya langsung hilang. Kemudian kita kecilkan. Seperti ini. Saya perbesar dikit. Kecilkan seperti ini. Dan kita taruh di sini. Nah, untuk bisa membuat objek menjadi miring, itu kita bisa melakukannya dengan Ctrl T, kemudian ditekan CTRL. Kemudian diklik sudutnya. Contohnya begini. Saya tekan Ctrl, nah ini sudutnya, karena ini ada kemiringan, maka kita ngikutin gambarnya. Tingkat kemiringannya kita ikutin. Nih, kemudian enter. Oke, seperti ini. Nah, biar kelihatan lebih dia masuk ke dalam taman ini, maka kita gunakan yang pertama, kita harus menghapus beberapa bagian dari bunga ini. Contoh, cara menghapus yang pertama bisa menggunakan pen tool seperti ini. Kita ikutin garisnya. Gini. Dan kita Ctrl Enter. Lakukan delete, sehingga seakan-akan itu berada di dalam taman. Itu cara yang pertama. Saya ulangi, ada cara yang kedua, kita menggunakan erase tool, penghapus. Itu ada di sini. Ini, kita kecilkan, dan kita hapus. Ikutin garisnya. Seakan-akan dia berada di dalam. Itu yang kedua. Oke. Cara yang ketiga, ini yang agak susah. Kita menggunakan, saya Ctrl Z dulu ya, menggunakan clone stamp tool. Seperti yang pernah saya praktekkan sebelumnya, clone stamp tool seperti ini, kita harus mengambil objek yang akan kita tutupi. Contoh di sini warna putih, maka lakukan Alt di sini. Terus kemudian kita klik. Tapi tipis sekali. Saking tipisnya tidak terlihat ini. Nah, nanti kalian bisa menggunakan dua teknik tadi. Yang pertama adalah pen tool, yang kedua adalah erase tool. Ya, penghapus tadi. Paham ya? Oke. Saya paling cepat biasanya menggunakan pen tool memang. Karena apa? Dia langsung lurus. Tapi semua itu mengikuti bentuk dari objek yang akan kita potong. Nah, saya menggunakan ini, kemudian kita gandakan. Cara menggandakan bagaimana? Ctrl J. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan cara menekan tombol Alt, kemudian kita tarik ke kanan. Dia langsung tercopy. Kemudian kita tarik lagi di sini. Tercopy. Nah, sebelah sini, ini kan nggak mungkin di luar pagar. Maka kita harus lakukan pemotongan menggunakan pen tool. Ctrl Enter, delete. Ctrl D. Seperti ini. Ini baru bunganya. Sekarang kita mau memasukkan pohon. Contoh pohon ini kita masukkan. Atau kita kasih pot aja dulu. Ini potnya. Dan kebetulan potnya juga bukan berformat PNG, maka kita harus delete dulu menggunakan magic one tool. Seperti ini. Dan kita tarik, kita masukkan, kita perkecil. Ctrl apa? T. Transform selection. Dan kita letakkan di sini mungkin. Jangan lupa kita miringkan sedikit karena ngikutin gambar. Kita copy. Mungkin ada 2 cukup, jangan terlalu banyak. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan pohon.
dan kita oke. Magic Wand Tool, kita klik delete. Kita masukkan di sini. Nah, ini yang penting biar rumah kelihatan adem. Nah, cuman saya kepengennya pohon ini berada di belakang rumah. Kira-kira bagaimana caranya? Saya kepengennya pohon ini berada di belakang rumah. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita harus opacity-nya kita kurangi dulu. Seperti ini. Jangan terlalu habis ya, nanti kita nggak bisa. Oke, anggaplah segini. Dan kita besarkan. Nah, lakukan menggunakan pen tool. Seleksi menggunakan pen tool. Ikutin ini, rumah. Sampai sini. Nah, kita ketemu ke titik yang ini, Ctrl Enter, delete. Kemudian Ctrl D. Opacity-nya kita kembalikan 100%. Nah, secara otomatis seakan-akan pohon berada di belakang. Paham ya? Bisa kira-kira? Oke, teknik montase seperti ini silakan nanti masing-masing kelompok mengerjakan teknik montase, kemudian nanti dikumpulkan. Nanti pengumpulannya bisa dalam bentuk file JPG, PNG, ataupun standarnya Photoshop, yaitu PSD. Ya, paham? Nah, setelah itu nanti kalian mendemonstrasikan atau mempresentasikan hasil masing-masing kelompok. Baik, anak-anak, di sini saya ingin menggunakan teknik stop, jadi stop dulu kerjaannya, berhenti dulu, stop. Nah, sekarang ikutin instruksi Bapak. Ya. Yang pertama-tama adalah silahkan kalian semua memejamkan mata dulu. Oke, semuanya. Oke, relax dulu, santai ya. Buang dulu beban-beban yang ada di rumah, ditutup dulu semua matanya, semuanya tanpa terkecuali. Baik, satu suara dengarkan saya. Tidak ada suara selain suara saya. Oke, tarik nafas menggunakan hidung sedalam-dalamnya. Kemudian lepaskan menggunakan mulut. Pertama. Yang kedua, tarik lagi nafasnya. Lepaskan dari mulut. Semakin tenang, tarik nafas lagi. Lepaskan dari mulut. Oke, dengarkan instruksi saya. Anak-anak saya di sini adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang diberikan kesehatan yang luar biasa. Maka dari itu anak-anak saya yang di sini yang datang di pagi hari ini di SMK Negeri 3, ingat niat dari rumah. Ingat niat dari rumah bahwa kalian berangkat dari rumah adalah dengan tujuan ingin sekolah, dengan tujuan ingin mencari ilmu, dengan tujuan ingin mengurangi kebodohan. Jangan sampai niat itu hilang di tengah jalan, jangan sampai niat itu hilang terbawa arus. Sekali lagi, ingat niat kalian dari rumah. Orang tua kalian di rumah bekerja banting tulang untuk menyekolahkan kalian. Jangan sia-siakan pengorbanan oleh orang tua kalian. Semuanya, sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Ingat niat kalian, ingat kedua orang tua kalian banting tulang dari rumah untuk bisa kalian agar sekolah dengan baik. Lepaskan nafasnya. Oke, sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan dari mulut. Oke. Terima kasih, silakan dibuka pelan-pelan matanya. Baik. Sudah mulai tenang? Oke, sudah mulai tenang. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, tadi sudah Bapak praktekkan bagaimana cara membuat montase. Sekarang silakan masing-masing kelompok membuat editing Photoshop menggunakan teknik montase. Nah, masing-masing kelompok nanti bisa mengumpulkan dalam bentuk file JPG ataupun PNG
ataupun file asli standar dari Adobe Photoshop, yaitu PSD. Nah, setelah nanti kalian selesai mengumpulkan, nanti Bapak akan menunjuk beberapa kelompok untuk mendemonstrasikan dan juga mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Paham sampai sini? Oke, silahkan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing.
Baik, diskusinya kita close dulu. Sekarang silahkan kelompok yang mau maju untuk presentasi. Angkat tangan. Oke, silahkan kelompoknya Sandi. Ayo.
Bisa, Pak? Sebelah sana. Dari sini dong. Ya, Pak. Soalnya ini serat, Pak. Saya. Tarik, Pak. Di sebelah situ ya. Kita berikan tepuk tangan untuk teman kita yang ada di depan. Baik, nanti diperhatikan, kemudian nanti kita akan melihat hasil dari kerja kelompok Sandi dan teman-teman. Nanti kita koreksi bersama-sama kira-kira apa kekurangannya. Silakan, Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, Sandi, Mas saya Rizky, Arif, dan Didi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dan teman-teman saya. Saya menggunakan Photoshop untuk mengedit sebuah gambar dengan menggunakan Magic Wand Tool, Pen Tool, dan Pencil Tool. Nah ini, saya menggunakan power ini, menghilangkannya dengan Pen Tool. Setelah itu di-enter dan dihapus agar terlihat seperti asli dan lain-lainnya agar lebih asli. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beli plus untuk kelompok 1. Silakan kembali. Baik, sekarang yuk angkat tangan kelompok yang selanjutnya. Silakan kelompoknya Anita dan kawan-kawan untuk mempresentasikan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Anita. Ya, langsung main ya. Oke. Silakan untuk kelompok Anita bisa mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil Photoshop dan dibantu juga oleh teman saya yang bernama Septi, Diah, dan Dewi. Nah, di sini saya menggunakan pen tool dan seleksi, lalu langsung pencet enter dan di delete agar supaya pohon ini berada di belakang rumah dan juga menjadi kompetitif. Yes, dan itu aja yang mungkin saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus untuk. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, setelah tadi beberapa kelompok maju ke depan ya, kira-kira ada nggak dari anak-anak saya ini yang masih belum paham? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ada yang tanyakan? Tidak? Tidak ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, mari kita ambil kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang kita bahas tadi? Ada yang angkat tangan? Silakan. Kita belajar tentang apa hari ini? Angkat tangan. Silakan, Sandi. Hari ini kita belajar Photoshop. Di dalamnya kita mengenal tentang berbagai tool, yaitu Magic Tool, Pen Tool, dan lainnya. Hari ini kita menggunakan teknik montase. Oke. Teknik montase itu teknik apa? Ada yang tahu? Teknik montase? Angkat tangan. Montase itu teknik apa? Silakan, Arif. Menggabungkan gambar yang satu dengan yang lainnya. Menggabungkan gambar yang satu dengan yang lainnya. Baik, itu ya. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya, nanti materinya bisa kalian pelajari di grup, sudah saya share untuk materi selanjutnya, dan juga sudah saya share untuk tugas yang di rumah. Nanti silakan dicek juga di grup masing-masing ya. Kemudian jangan lupa nanti untuk pelajaran saya juga ada remedial atau mengulang. Jadi ketika pelajaran ini tidak tuntas nanti ada remedialnya juga. Itu.
Baik, pertemuan pada pagi hari ini kita tutup. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa. Assalamualaikum, Pak Hen. Waalaikumsalam. Ya. Monggo. Kayaknya Sama tiga sebentar. asik sekali lihat apa ini. Silakan duduk. Wah, luar biasa, Pak Hen. Ini video anak-anak lomba itu loh, lomba pramuka, lomba gugus depan itu loh. Jadi sedang saya mapur. Nah, bisa lihat ini udah bagus sekali ini anak-anak. Nah, oke. Wah, gimana? Luar biasa kemarin manusianya. Bagus kemarin. Saya lihat saya sangat menikmati ya. Saya sangat menikmati bagaimana teknik pembelajaran yang kemarin kita diskusikan, terus kemudian kita praktekkan. Jadi saya banyak melihat perubahan di anak-anak itu. Iya, kemarin saya sempat observasi juga kan. Saya mulai dari awal Pak Mulisin mengajar sampai akhir. Gimana? Kemarin sudah beberapa, saya lihat sudah bagus, anaknya Alhamdulillah. fokus. Sudah, ya kita lihat sudah ada peningkatan lah mungkin ya. Seperti itu. Ini gimana? Pagi-pagi sudah kelihatan cerah ini. Kira-kira punya maksud dan tujuan apa ini pastinya kan? Ya, cuman ini saya mau menanyakan saja kemarin tuh mungkin ini ya dari segi ketika saya mengajar kemarin, kalau saya merasa sudah banyak perubahan, cuman kayaknya masih ada yang mengganjal kemarin ketika saya mengajar. Kira-kira apa ya Pak Hen yang Pak Hendra tangkap itu yang kemarin saya masih bingung. Jadi gini Pak Mulisin, dari yang kemarin itu kira-kira Pak Mulisin merasa ada hambatan enggak? Hambatan tidak ada Pak Hen, tidak ada. Hambatan tidak ada. Jadi kemarin itu merasa tidak ada hambatan ya. Dari Pak Mulisin sendiri sudah merasa oke. Cuma ini kan hasil dari hasil observasi saya kemarin kan saya ikut kelasnya Pak Mulisin. Siap. Ini ada dua hal Pak Mulisin. Sebenarnya untuk overall itu sudah bagus. Saya lihat kelasnya sudah mulai tertib, anak-anak mulai memperhatikan apa yang Pak Mulisin ajarkan. Dan sampai ke tahap demonstrasinya kan anak-anak juga sudah berhasil ya kemarin mendemonstrasikan apa yang diperintahkan. Nah, satu hal yang pertama Pak Mulisin, kemarin saya lihat dari diferensiasi dan KSE beberapa sudah masuk, sudah ada di pembelajaran Pak Mulisin. Nah, catatan saya Pak Mulisin yang pertama ya, itu mungkin berkaitan dengan diferensiasi. Diferensiasi kemarin saya lihat sudah bagus, Pak Mulisin sudah memberikan anak-anak itu pilihan. Betul. Mulai dari anak-anak kemarin pakai aplikasi macam-macam mungkin ya kan. Terus Pak Mulisin memberikan kebebasan dalam anak-anak menentukan kelompok, itu termasuk diferensiasi kan. Nah, termasuk dengan cara-cara lain, pilihan-pilihan yang lain itu sudah bagus. Tapi di sini Pak Mulisin saya itu kemarin menemukan satu yang dalam tanda kutip mungkin perlu disempurnakan. Apa itu Pak? Jadi kemarin saya melihat praktek Pak Mulisin itu kan montase ya. Ya, montase. Teknik montase. Nah, montase itu yang saya lihat kemarin adalah gini. Sekarang misalkan Pak Mulisin kan kemarin ilustrasi saya adalah pilihan. Ada jalan banyak menuju ke pilihan itu kan. Betul. Kira-kira Pak Mulisin, montase itu hanya bisa diterapkan di satu dalam arti satu objek atau bisa banyak objek? Sebentar Pak. Bisa banyak sih harusnya itu. Harusnya bisa. Kemarin kan saya ngasih contohnya itu rumah ya. Contohnya rumah. Desain rumah ya. Yang dikerjakan anak apa? Rumah juga. Itu. Semua kelompok mengerjakan rumah. Jadi satu. Bisa menangkap ya dari sini ya. Nanti bisa digunakan itu lebih dari satu objek. Iya betul. Jadi mungkin contoh itu ya apa namanya? Selain rumah mungkin bisa kendaraan mungkin boleh kayak gitu. Jadi ada pembeda gitu ya. Nah, jadi mungkin kelompok satu pakai rumah atau kelompok yang lain pakai jalan, jembatan atau yang macam-macam kan bisa ya dimontasekan kan. Betul. Nah, itu akan menambah satu anak itu menjadi banyak pilihan. Nah, atau mungkin diberikan pilihan. Atau bisa diberikan pilihan kan mungkin seperti itu. Iya. Paham. Jadi misalnya dengan cara diberi pilihan atau seperti itu. Nah, pada intinya
bisa dimengerti ya? Intinya Bisa, seperti paham, itu. paham. Oke. Tapi yang lain diferensiasinya sudah bagus, Pak Mulisi. Intinya seperti itu. Terus yang kedua di ini Pak Mulisi, di kemarin hasil observasi saya itu berkaitan anak-anak itu memang sudah fokus Pak Mulisi. Saya lihat itu anak-anak itu fokus memperhatikan. Nah ini yang perlu disempurnakan sedikit lagi adalah kira-kira bagaimana dari anak itu sudah fokus memperhatikan menjadi aktif kembali. Menjadi aktif kembali ya. Iya, kemarin saya Iya lihat ya. anak-anak itu setelah fokus sudah tadi stopnya sudah digunakan, habis itu fokus tapi lupa dia. Padahal pembelajaran kita kan harus aktif kan Harus di siswa. aktif, betul. Kira-kira bagaimana kira-kira? Apa Mungkin yang perlu ditambahkan untuk mengurangi ini? mengaktifkan ya. Jadi iya, kenapa kemarin tuh saya nggak kepikiran untuk mencoba game kecil atau ice breaking mungkin Pak Hen? Nah, itu bisa digunakan Pak Mulisi. Jadi dengan cara itu ada teknik stop kan, anak sudah fresh ya kan. Nah, untuk mengaktifkan kembali mungkin bisa digunakan dengan ice breaking atau game-game ringan. kecil. Mungkin ya semacam tepuk atau apa, atau Iya, mungkin iya. dengan game-game yang tanpa alat lah. Atau ice breaking yang pendek-pendek itu kan Oke. bisa untuk memancing dia. Untuk aktif kembali. Aktif kembali, begitu. Betul. Nah, betul. mulai dari Oke, awal oke. kemarin saya lihat persepsi sudah ada, motivasinya ada, sampai dari inti pembelajarannya sudah terlaksana, penutup, kesimpulan, refleksi semua sudah dilakukan. Nah, overall sudah oke, tinggal dua tadi yang menurut saya perlu ditingkatkan. Intinya seperti itu. Itu catatan yang kemarin. Nah, dan Pak Mulisi juga sudah menemukan solusinya, ya kan? Nah, kira-kira tadi dari dua itu solusinya adalah yang pertama objek menambah objek. Yang kedua adalah dengan ice breaking-nya tadi. Nah, seperti itu. Oke. Jadi itu adalah berarti apa? Strategi Pak Mulisinya itu strategi yang akan dilakukan Pak Mulisi di pertemuan selanjutnya. Jadi kira-kira dua ini mau diterapkan kapan ini? Mungkin saya ada pelajaran lagi minggu depan ini. Minggu depan. Saya coba minggu depan ini. Dengan dua itu harapannya tidak di KD 37 saja. Di KD 38 kan berarti masih ada. Masih ada. Nah, berarti diferensiasi dan KSE itu tetap diterapkan di KD-KD berikutnya. Siap. Ya, seperti itu. Jadi itu komitmen ya. Komitmen Pak Mulisi itu harus melakukan komitmen seperti itu. Siap Pak Hendra. Terima kasih banyak. Luar biasa. Ada perbedaannya? Siap. Pasti ada Pak. Pasti ada. Terus kira-kira apa? Kira-kira yang masih mengganjal di Pak Mulisi apa kira-kira? Saya kira sampai saat ini sudah tidak ada sih yang mengganjal. Karena kemarin problem saya memang seperti itu. Bagaimana siswa ini biar aktif, kemudian di jam-jam yang sudah siang itu anak-anak yang istilahnya pikirannya sudah panas, istilahnya udah mau pulang dan lain sebagainya, bagaimana bisa aktif kembali kayak gitu. Setelah saya terapkan beberapa teknik itu, alhamdulillah anak-anak mulai ada aktif kembali, ada perkembangan. Nah, itu yang saya inginkan. Luar biasa. Seperti itu Pak Mulisi. Nah, ini kalau ke sini saya lupa menyediakan kopi nih Pak Mulisi ini. Santai Pak Hendra, santai. Seperti itu. Saya terima kasih banyak Pak Hendra. Sama-sama. Atas saran, masukannya, terus kemudian juga menuntun saya untuk menemukan bagaimana sih solusi permasalahan yang saya alami begitu. Karena harus tolong menolong ya. Ya, siap. Seperti itu Pak Hendra ya. Oke. Terima kasih. Berusaha kembali untuk lebih baik lagi. Siap. Terima kasih Pak Hendra. Saya ini tak ke kantin dulu. Mau ke kantin ya. Siap, monggo silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam.